Kalau secara prosedur itu salah sebetulnya. Harusnya izin sudah lengkap baru bangunan tersebut didirikan. Maksudnya dengan saya minta data-data yang ada itu kami pelajari dulu. Perizinan ini kan relokasi Pak ya, relokasi dari yang ini yang sebelah. Jadi itu kan sementara. Nah ini permanennya sini. Pembangunan Tower Base Transceiver Station (BTS) di tengah pemukiman warga masyarakat yang berada di Kampung Bunisari, RT 04 RW 11 Desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, KBB, diduga dengan perizinannya yang masih rancu. Pembangunan tower yang berlangsung sekitar akhir Desember tahun 2021 ini masih mengundang pertanyaan bagi beberapa pihak yang menganalisa dan mempertanyakan tentang izin mendirikan tower tersebut. Selain itu, beberapa warga sekitar juga mengakui bahwa pihak perusahaan tower telekomunikasi itu diduga belum pernah mensosialisasikan dampak radiasi dari tower tersebut. Hal ini akhirnya dikabarkan menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana keluhan dan kekhawatiran sejumlah warga yang lokasi rumahnya tidak jauh dari lokasi pembangunan tower itu, sejatinya ada sejumlah warga yang menolak pendirian bangunan tower tersebut karena ketidakjelasan sosialisasi dampak radiasi, bahkan diindikasi tidak dilengkapinya bangunan dimaksud dengan perizinan semestinya. Bandung Barat, tanggal 6 Januari tahun 2022. Ini pembuatan BTS Tower, BTS Tower. ya Tower Telkomsel. Perizinan ini kan relokasi Pak ya, relokasi dari yang ini yang sebelah. Jadi itu kan sementara. Nah ini permanennya sini. Oh, permainannya di sini. Iya. Oke, siap. Berarti apakah sudah sosialisasi ke warga juga? Sudah. Sudah. Iya. Kalau nggak salah saya dengar itu 1 juta per kakak kalau nggak salah. 1 juta per kakak. Iya. Betul. Ada berapa kakak Pak yang menerima? Kalau nggak salah 40 orang. Sosialisasi ya apa ya? Ya memberikan kompensasi aja sekitar radio sini, radio tower. Karena yang punya lahan mungkin ada yang kurang setuju, entah dari apa ya, mungkin dari segi biaya atau dari tempat mungkin. Jadi dipindah ke sini. Ini oleh PT Aulia Dana Darna. Aulia Dana Darna. Ya. Ini saya masuk hari Sabtu. Hari Sabtu kemarin. Sabtu udah 12 harian lah. 12 harian Iya. Pak ya. Oke, siap. Berarti sekarang tinggal finishingnya Pak Iya ya? betul. Nah, terkait ini Pak, kita lihat Pak ya di atas itu pekerja tidak memakai safety Pak. Itu padahal udah ada Pak sabuknya. Sabuknya. Cuma sabuk ini apa? Sabuk monyet Pak ya. Sabuk monyet, kalau yang sabuk yang bagus yang body harusnya sudah ketinggalan. Oh, ketinggalan. Kemarin masih lokasi lain gitu. Kan setidaknya kan harus pengamanan safety itu kan Ya, utama Pak ya. Betul. Nah ini Pak, nah terkait asuransi pekerja pun ada Pak, apakah ada? Kurang tahu ya. Izin Pak, perkenalkan Pak, nama Bapak siapa ya? Nama Tatang, Pak Tatang. Pak Tatang, warga RT? RT 4 RW 11. Oh iya Pak. Kalau boleh tahu Pak, ini tanahnya yang dipakai untuk pembangunan tower ini tanah siapa Pak? Tanah saya sendiri. Tanah Bapak. Itu hitungannya seperti apa Pak dengan pihak Telkomsel? Kontrak Kontrak. Kontraknya berapa lama Pak jangka waktunya? 10 tahun. 10 tahun. Pembayarannya seperti apa Pak? Per tahun atau per 10 tahun langsung? Per 10 tahun. Per 10 tahun berapa Pak? Kira-kira? Ya setahunnya 20. Tahunnya 20 juta. Nah, itu sudah ada kesepakatan bersama Pak? Belum. Oh, belum. Nanti kan nanti tanda tangannya di notaris. Oh, tanda tangannya di notaris. Nah, untuk hal ini Pak yang Bapak ketahui, apakah ada PAD desa Pak? Untuk PAD desa sendiri? Ya, ada pasti. Ada. Nah, untuk PAD desa kurang lebih berapa Pak yang untuk pembangunan hal ini? Yang kurang tahu. Kurang tahu Pak ya? Atau dari persewaan? Dari sana langsung kan. Oke, siap. Nah, dari persewaan itu Pak, Bapak wajib memberikan ke pemerintah desa apa enggak? Enggak ya? Oke, siap Pak. Gitu.
Sosialisasi makanya kami menunggu. Mereka hanya mau pemberitahuan saja Pemberitahuan. bahwa akan dibuat tower. Iya. Saya minta persyaratannya masuk dulu untuk saya pelajari. Oke. Tapi sampai saat ini tidak ada. Oh, tidak ada, Pak. Tidak ada, saya tunggu. Maksudnya dengan saya minta data-data yang ada, itu kami pelajari dulu. Oke, siap. Tingkat kerugiannya, tingkat pengamanannya, radiasinya kan harus kami pelajari dulu. Betul, Pak. Baru kami koordinasi dengan yang terkait. Kan kami sebagai ya artinya pimpinan ataupun setempat, kami itu kan ya istilahnya tidak berani gegabah. Betul. Tetap kami minta itu dasar-dasar itu. Kalau pesan saya sih ya tetap harus diselesaikan. Karena ini dampaknya bukan mungkin besok lusa, mungkin 1 tahun ke depan bisa saja. Ya kan, jadi selesaikan semuanya dengan baik. Gitu. Oke, siap. Ketika mereka bertemu dengan saya terus terang saya belum berbicara tentang kompensasi, jaraknya berapa, belum Belum, Pak. Ya. belum sama sekali. Justru data itu saya Termasuk sosialisasi untuk. belum ada. Oke, siap. Ya, kami pernah diundang waktu itu dengan lingkungan, tapi mengundangnya hanya masyarakat Bunisari, kepada Bunisari, tapi tujuan ke RW 12-nya tidak ada. Oke, siap. Gitu. Saya sudah komplain waktu itu sama yang punya tanah juga datang. Saya bilang ini salah. Ini secara struktural lembaga kan kita, Iya, pemerintahan. betul. Harusnya itu jelas. Mengundang RW 12. Ya, kami harapkan ya tetap ini menjadi satu apa ya? Jadi semacam perhatian kita bersama supaya jangan sampai ada yang dikorbankan atau dirugikan. Ya kan? Carilah solusi yang terbaik. Ya kan, duduk kita sama-sama, artinya dengan yang terkait. Gitu kan, kalau RT itu hanya mengkapasitasi, karena tetap yang terdampak adalah warga yang harus kita selesaikan. Ya, mereka pernah bicara hanya 30 meter. 30 meter itu ke atas, 30 meter dari lokasi rumah yang terdekat. Tapi kenyataannya kan tidak sampai ini. Iya. Kalau coba dilihat enggak. Itu sudah menyalahi kan. Betul. Gitu. Makanya saya tekankan, saya tidak bisa putuskan. Mana datanya? Oke, siap. Lalu saya akan berikan kepada yang terdampak. Kan mereka yang terdampak. Betul. Ya kan? Nanti baru mereka baca dari aturan itu mana yang keberatannya, segi apa yang mereka tidak menjadikan mengizinkan gitu, artinya tidak membolehkan apa karena dampak gitu. Mau kemana pun sudah salah, janjinya 30 sudah lebih dari 30. Radius tempat itu tower itu dengan rumah juga katanya agak sudah di atas 30, tapi nyatanya hanya selama ini kami dengan tetangga kami Pak Cecep belum pernah ada sosialisasi kepada kami. Belum pernah, Pak. Belum pernah. Untuk izinnya, Pak? Apalagi izin, kita tahu-tahu aja sudah berdiri tuh tower. Belum pernah kita ada bicara, belum pernah kita mengetahui seperti apa, tahu-tahu tower berdiri. Kita juga baru kaget kok ada tower berdiri di belakang rumah tapi kok nggak ada pemberitahuan ke kita. Kalau hal masih ada yang perlu saya pertanyakan. Yang pertama, mendirikan tower itu seharusnya kan kita diajak musyawarah, ada rapat, ada briefing, ada musyawarah persetujuan dari masyarakat sekitarnya tower itu. Ini kan ketentuan cara logika saja. Apalagi dampaknya dari tower itu kan cukup tinggi. Dampak dari kesehatan, radiasinya cukup tinggi, dampak dari mungkin bisa roboh juga tower itu, maupun dampak dari kebakaran tower itu kan bisa juga. Kami ya, harapan kami ya kita diajak bicara. Setuju atau tidak kan nanti musyawarah dari masyarakat sekitar yang ada di tower itu. Ya pesan saya kepada developer yang isinya pengembang dari tower itu ya kita diajak bicara. Menyetujui atau tidak nanti kesepakatan dari warga kami yang ada di sekitar tower itu. Saya tahunya setelah berdiri tower itu baru tahu, saya sama tetangga kami Pak Cecep tahu di depan rumah. Kok di belakang rumah kami ada tower. Baru itu Pak RT saya panggil. Pak RT menyampaikan ke kami bahwa memang waktu itu ada undangan, tapi belum ada kesepakatan untuk mendirikan tower. Itu pun belum sepakat. Informasinya Pak RT, informasinya gagal, nggak jadi didirikan.
Tapi kenyataannya berdiri. Pak RT juga kaget, kok berdiri? Ya. Kalau Pak Cecep paling nggak ada 10 ya Pak, 10-an. Di bawah 15 Ya, di bawah 15. Kalau sekarang mungkin sekitar 20-an. Paling dominan temannya Pak Cecep yang paling bahaya. Sampai saat ini saya belum pernah diberitahu atau sosialisasi atau lisan atau tulisan atau didatangi pengurus perihal pendirian tower. Tiba-tiba waktu saya ke halaman, lihat halaman belakang, kok ada tower sedang dikerjakan dan sudah hampir selesai. Jadi tidak ada sosialisasi sama sekali sampai hari ini. Boro-boro izin gitu ya, cuman bilang aja nggak ada gitu. Belum sama sekali. Jadi kami itu waktu itu lagi di halaman dan lihat ada tower berdiri. Kemudian Pak RT juga kebetulan lagi ada di halaman rumah, terus melihat ke belakang. Beliau memang katanya pernah diundang, tapi waktu itu katanya yang mengundang itu di sana belum tentu jadi atau enggaknya. Jadi setelah itu tidak ada follow up lagi gitu. Jadi beliau juga tidak tahu. Dan andai pun mungkin kalau beliau tahu mungkin ngasih tahu ke saya juga gitu, sosialisasi atau apalah. Tapi pengurus juga nggak tahu gitu. Seharusnya sebelum tower itu berdiri, pihak pengembang itu kan mensosialisasikan ke warga yang terdekat masing-masing ya. Dan saya juga termasuk dekat, mungkin jaraknya sekitar 15 meter. Dampaknya, keuntungan, kerugian dan sebagainya gitu. Tahu-tahu ini berdiri kan gimana gitu. Kalau soal misalnya setuju atau tidak setuju kan dibicarakan ya dengan warga banyak gitu. Seperti itu. Ya harapannya itu pendirian tower itu kok ujuk-ujuk gitu gimana gitu. Kok nggak ada persetujuan dari warga gitu. Harusnya minta izin dulu dan mensosialisasikan gitu. Kalau udah ujuk-ujuk berdiri gitu kan ya kami juga komplain akhirnya gitu, akan komplain gitu. Kayaknya di bawah 15 meter dari letak tower itu. Tower itu terletak di belakang rumah saya gitu. Keesokan harinya, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2022, tim investigasi kembali melakukan penelusuran di lapangan dan mengkonfirmasi Ayo, warga Kampung Bunisari, RT 04 RW 11, Desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah, KBB, yang rumahnya sangat amat dekat sekali dengan tower tersebut. Bapak sudah disosialisasikan belum dampaknya terkait radiasinya gitu Pak? Belum itu. Oh nggak dijelaskan Enggak. Pak. Oh hanya diberikan kompensasi saja. Cari belum dikasih itu gitu. Oh izin tetangga untuk izin tetangga katanya Pak ya? Iya, izin tetangga itu. Oh siap. Nah rumah Bapak ini dekat banget nih Pak ya? Ya ini yang ini bukan rumah, ini gubuk Pak. Oh siap. Ini yang rumah ini mah gubuk, bukan rumah ini. Oh iya siap Pak. Tapi ini dekat. Waktu dulu kalau ngecat ini kan jatuh merencetnya ini ke sini. Oh catnya jatuh ke atas gentengnya Pak ya? Ah, yang ini nih. Oh. Nih. Waduh. Yang biarin nggak apa-apa dah. Kalau yang kerja ini mah kan kalau lagi ini mah nggak apa-apa gitu. Kalau namanya ngecat mah itu kerja kan. Iya, Kalau betul, ada Pak. jatuhnya itu. Betul. Saya waktu dulu kerja di proyek dekat ini. Kalau ada jatuh mah ya Pak, itu kalau kerja proyek mah kalau ada jatuh itu. Oh iya betul Pak. Yang penting mah seolah jatuh orangnya gitu. Kalau jatuh itunya mah nggak apa-apa sih gitu. Oke siap. Berarti hanya sosialisasi yang belum diterima sama Bapak ya? Belum itu. Belum dijelaskan ya? Belum. Oke siap. Terima kasih Pak. Iya ya. Yang lebih parahnya lagi, segelintir pejabat pemerintah setempat mengetahui bahwa suatu pembangunan yang tidak dilengkapi izin dan prosedur itu sudah menyalahi aturan. Akan tetapi, mereka seperti menutup mata dan telinga, seolah tidak mengetahui dengan adanya pembangunan tower yang menyalahi aturan demi mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok maupun golongannya. Lalu tim investigasi pun mendatangi pihak aparat pemerintah Desa Gado Bangkong pada hari Selasa, tanggal 4 Januari tahun 2022, dan mengkonfirmasi Sekdes Desa Gado Bangkong, demi adanya keberimbangan berita ini. Jadi sebelumnya seperti ini kejadiannya, karena ini ada pemindahan lokasi pendirian tower tersebut. Ya semula lokasinya memang berjauhan dengan RW 12
karena di titik awal itu tidak ada tidak ada persetujuan dari sebagian warga, akhirnya mencari titik lokasi yang di lokasi tersebut ya dianggap pas, dan kemudian ketika dipindahkan ke lokasi tersebut ya warga setuju. Ya hanya saja ternyata ketika dipindahkan ke lokasi tersebut tiba-tiba jadi berdekatan dengan wilayah RW 12. Nah, kalau secara RW 11 itu sudah setuju karena kan sudah disosialisasikan terkait dampak radiasi, dampak untuk kesehatan, dampak untuk lingkungan, itu sudah disampaikan dari pihak provider dan pihak pihak pengembangnya sudah disampaikan, dan RW 11 itu yang terkena radius 30 meter itu sudah setuju dan menandatangani bahkan di atas materai. Hanya saja memang ke RW 12 itu dari pihak tower itu karena mungkin tidak tahu ternyata dari pihak tower itu ternyata di sana berdekatan dengan RW 12. Tapi pemberitahuan sudah, undangan untuk sosialisasi terkait dampak-dampak negatif dan mensosialisasikan dampak untuk lingkungan, untuk kesehatan. Hanya saja waktu itu di RW 12 sedang ada rapat, jadi tidak bisa hadir dari RW 12 itu, sehingga belum tersosialisasikan ke pihak RW 12. Nah, ketika saya menyampaikan ke pihak tower, tolong ini harus diagendakan khusus dengan pihak RW 12 untuk mensosialisasikan hal ini. Tapi katanya sudah, tetapi ternyata kata sebagian warganya belum ada. Nah, ini kan kita harus menanyakan kembali ke pihak tower seperti apa sebetulnya, apakah sudah betul-betul disampaikan atau belumnya gitu. Ketika sosialisasi untuk menyampaikan dampak negatif, dampak untuk lingkungan dan dampak untuk kesehatan, terus dampak juga untuk anak-anak atau untuk bayi, kebetulan saya juga hadir untuk menengahi di wilayah. Itu disampaikan dari pihak providernya, dari pihak pengembangnya disampaikan. Hanya mungkin ada warga yang tidak ngeh ke sana karena ternyata yang karena mungkin yang didengarkan adalah hal lainnya gitu, kira-kira seperti itu. Itu divideokan lah dari Pak Ketua RW, itu saya rasa memvideokan juga, kemudian dari pihak provider juga memvideokan bahwa itu sudah disampaikan. Hanya memang yang hadir kira-kira waktu itu sekitar 36 lah, sekitar 36 lebih, sekitar 40 lah kalau mungkin ada dari perwakilan para ketua RT yang memang tidak terkena radius, karena kan ada ketua RT yang hadir juga yang tidak terkena radius. Nah, kemudian untuk yang hadir di sana semuanya menandatangani dan setuju. Di sana disosialisasikan terkait dampak negatif untuk radiasi, kemudian untuk kompensasi untuk warga seperti apa. Kalau kepala desa tidak menghadiri karena kan diwakilkan ke Sekdes. Sama Bapak sendiri? Ya, sama saya sendiri. Kalau untuk di wilayah sih satu mungkin kompensasi kepada warga, kemudian penerangan penerangan jalan umum itu dari pihak tower sudah siap. Terus ada permintaan juga dari pihak warga itu pembuatan sumur dangkal. Hanya saja itu memang masih dikomunikasikan dengan pihak PT mungkin ya, apakah itu disetujui atau tidak. Mudah-mudahan disetujui karena kan kita pun dari pihak pemerintah sangat mengharapkan itu. Nah, satu itu persetujuan dari warga, tanda tangan dari warga di atas materai, kemudian berita acara sosialisasi, kemudian persetujuan dari pemilik lahan. Nah, kemudian surat tanah, kemudian berkas-berkas yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Jadi memang secara secara lahan itu memang betul-betul tanah warisan. Kalau IMB belum, baru akan diajukan ketika sepertinya sedang diproses juga sih, sambil diproses juga IMB, karena kan kita menyampaikan juga ke pihak tower ini tolong untuk IMB-nya ini harus
urus-urus, bahkan sampai ke kabupaten pun ini silahkan diurus sampai dengan tuntas lah. Kita tidak mau ada permasalahan hal-hal yang seperti itu. Kalau dari pihak tower ke desa belum, hanya saja di surat perintahnya di sana ada izin, cuman nggak tahu sih nomor berapa. Ya di sana itu di berita acara yang disampaikan oleh berdasarkan surat izin dari instansi lah. Itu di sana, cuman saya lupa untuk nomornya. Makanya mereka mendirikan pun pasti ada izin. Kalau secara prosedur itu salah sebetulnya. Harusnya izin sudah lengkap baru bangunan tersebut didirikan. Hanya saja ini tower didirikan bersamaan dengan proses perizinan. Jadi itu kan sebetulnya secara prosedur ini menyalahi aturan. Harusnya izin semuanya sudah lengkap, kemudian barulah mulai pembangunan. Tapi ini pembangunan dimulai, prosedurnya masih diproses. Ya harapannya dari pihak tower mungkinnya harus mensosialisasikan kembali dengan pihak-pihak yang memang yang merasa belum tersosialisasikan. Ya harapannya ya warga pun kritis lah, jangan ketika disampaikan ini kemudian diam. Jadi harus bertanya. Kemarin juga ketika sosialisasi saya sendiri yang bertanya. Ini dampak negatif untuk lingkungan, untuk anak, untuk bayi, itu saya sendiri yang bertanya. Warganya hanya diam. Nah, ketika disampaikan kompensasi itu ya udah. Nah, akhirnya kan saya menanyakan, ini dampak untuk warga, asuransi untuk warga ketika ini tumbang, ketika ini ada kecelakaan, ini bagaimana? Ya mereka bilang ini diasuransikan. Semuanya tanggung jawab dari pihak tower.